Assalamualaikum solih-solihah. Semangat pagi. Semoga semua selalu semangat dalam belajar ya. Amin. Dalam kesempatan kali ini Ustazah Lika akan melanjutkan pembahasan mengenai ketentuan sholat fardu. Nah, di dua pertemuan sebelumnya Ustazah sudah membahas tentang waktu melaksanakan sholat fardu, syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan rukun sholat. Kira-kira hari ini lanjut pembahasan tentang apa ya? Nah, hari ini pembahasannya adalah mengenai sunnah sholat. Sudah siap solih-solihah untuk menyimak materi hari ini? Let's go! Apakah sunnah sholat itu? Sunnah sholat adalah suatu pekerjaan atau bacaan doa dalam sholat yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan jika tidak dilakukan tidak berdosa. Jadi sunnah sholat ini seperti hukum sunnah pada umumnya. Jika kita lakukan mendapat pahala dan jika kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ya, solih-solihah. Adapun sunnah sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan ini ketika saat takbiratul ihram, ya Allahu Akbar pertama kali itu. Lalu ketika akan ruku, akan berdiri dari ruku, dan berdiri dari tasyahud awal. Itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Sunnah selanjutnya adalah bersedekap, yaitu meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri dan keduanya diletakkan di bawah dada atau di atas perut. Insya Allah solih-solihah sudah tahu ya semua posisi bersedekap ini seperti apa saat kita membaca Al-Fatihah itu loh ya, di setiap rakaatnya seperti itu. Lalu sunnah ketiga adalah melihat ke tempat sujud selama melaksanakan sholat. Jadi pandangan kita ke arah tempat sujud merupakan sunnah. Untuk selanjutnya membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah itu adalah doa yang dibaca setelah takbir ya. Setelah niat takbir lalu doa iftitah. Doa iftitah ini bunyinya yang kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau ada juga yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya ya. Boleh memakai dua-duanya terserah. Lalu untuk sunnah selanjutnya adalah membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah. Jadi itu hukumnya sunnah. Sunnah yang selanjutnya adalah membaca surat pendek. Nah, ini biasanya setelah membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, pada rakaat pertama dan kedua kita disunahkan untuk membaca surat pendek. Siapa di sini yang suka menggunakan surat Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq? Ayo. Ya, nggak apa-apa. Yang penting dipraktekkan ya. Ini merupakan sunnah. Lanjut. Sunnah selanjutnya adalah mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Jadi waladhdallin. Amin. Nah, amin ini merupakan sunnah sholat. Kita mengamini. Lalu sunnah selanjutnya bagi makmum disunahkan mendengarkan bacaan imam. Nah, biasanya kan pada sholat yang jahar, maksudnya yang dikeraskan bacaannya itu pada rakaat pertama dan kedua itu kan bacaan imam keras. Itu kita disunahkan untuk mendengarkan ya. Untuk sunnah yang ke-9 adalah mengeraskan suara
untuk sholat maghrib, isya, dan subuh. Jadi kan kalau ini imam biasanya kalau untuk zuhur dan asar itu tidak keras bacaannya, tapi jika waktunya maghrib, isya, dan subuh imamnya keras suaranya karena sunnah hukumnya untuk dikeraskan. Selanjutnya, membaca takbir pada setiap pergantian pergerakan kecuali ketika bangun dari ruku ya. Ketika i'tidal bacaannya sami Allahu liman hamidah, bukan takbir. Kalau yang lainnya selain i'tidal bacaannya takbir semua, Allahu akbar. Jadi disunahkan ya, semisal lihat. Lalu untuk selanjutnya, sunnah selanjutnya membaca doa i'tidal tadi setelah sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu doa i'tidal. Lalu doa ketika ruku. Gimana doa ketika ruku? Subhana rabbiyal azim 3 kali, atau ada yang menambahkan subhana rabbiyal azim wa bihamdih, seperti itu. Lalu selanjutnya membaca doa ketika sujud. Doa ketika sujud hampir sama dengan bacaan ketika ruku, cuma bedanya yang tadi azim, yang ini a'la. Subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali, atau bisa juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, seperti itu sebanyak 3 kali. Untuk sunnah selanjutnya adalah meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Nah, ketika ruku kan posisi tubuh kita, kepala dan badan kita harus lurus. Nah, posisi telapak tangan kita itu disunahkan untuk memegang lutut, berada di lutut. Untuk sunnah selanjutnya adalah membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud. Doanya adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu adalah doa ketika duduk di antara 2 sujud. Untuk selanjutnya adalah duduk iftirash. Ini duduk iftirash kemarin, untuk duduk di antara 2 sujudnya kemarin kan masuk rukun sholat. Nah, untuk posisi duduk iftirashnya, memposisikan duduk di atas kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya ditekuk menghadap kiblat. Seperti yang Ustazah jelaskan kemarin, jadi itu merupakan posisi duduk iftirash. Jadi disunahkan untuk posisi duduknya seperti itu ya, harus telapak kaki kanannya itu ditegakkan dan ditekuk agar jari-jarinya menghadap ke kiblat. Untuk selanjutnya, sunnah selanjutnya adalah tasyahud awal. Kalau kemarin tasyahud akhir atau tahiyat akhir itu masuk rukun sholat, untuk tasyahud awalnya masuk ke sunnah sholat. Kita lanjut ya, salih-salihah. Selanjutnya menekan tangan ke lantai tempat sholat ketika akan bangun dari duduk. Nah, setelah kita melaksanakan tasyahud awal atau tahiyat awal, kita akan berdiri untuk melaksanakan rakaat ketiga ya, untuk sholat yang rakaatnya lebih dari 2 tentunya. Kalau sholat subuh ya langsung salam. Nah, itu pada saat kita akan berdiri, kita disunahkan untuk menekankan tangan ke lantai tempat kita sholat. Dan untuk sunnah yang terakhir adalah mengucapkan salam yang kedua sambil menoleh ke sebelah kiri. Nah, kalau kemarin yang salam pertama assalamualaikum warahmatullah, yang menoleh ke kanan itu merupakan rukun, artinya harus dilaksanakan. Nah, untuk yang kedua, salam yang kedua adalah sunnah. Nah, itu tadi penjelasan Ustazah mengenai sunnah sholat. Memang pembahasan sholat ini sangat luas.
Karena nanti amal kita yang pertama kali akan dihisap atau ditimbang adalah sholat. Jadi kita harus benar-benar melaksanakan sholat dengan benar ya. Jadi harus dilaksanakan dengan benar ya sholih-sholihah. Terima kasih. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi sholih-sholihah semua. Amin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.